Selamat pagi, kami dari kelompok 13, izinkan kami memperkenalkan diri. 1. Citra Septiani, 2. Denta BR Sibarani, 3. Ekin Febrina Putri BR Pinem, 3. Laifin Sinaga, 4. Katren Monica. Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit adalah larutan yang zatnya mampu menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang zatnya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa larutan non-elektrolit tidak bisa menghantarkan listrik, sedangkan larutan elektrolit bisa? Karena di dalamnya mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dalam larutan. Apakah kalian pernah berpikir kalau kendaraan yang kita gunakan itu dapat menghasilkan energi listrik dari suatu larutan kimia? Contohnya, aki basa. Larutan yang terdapat pada aki basa adalah larutan asam sulfat yang bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi kita bisa menyalakan lampu agar tetap terlihat jalanan di malam hari, sehingga aki termasuk larutan elektrolit. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut larutan atau sulfat. Berdasarkan daya hantarnya, larutan dapat dibagi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik seperti larutan garam dapur dan juga cuka. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik seperti larutan gula dan alkohol. Penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, yaitu jika zat terlarut dilarutkan dalam air, molekul-molekulnya akan terurai menjadi kation dan anion yang bergerak bebas. Penguraian ini disebut reaksi ionisasi. Penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik yaitu jika zat terlarut dilarutkan dalam air, molekul-molekulnya akan terurai menjadi kation dan anion yang bergerak bebas. Penguraian ini disebut reaksi ionisasi. Jika zat terlarut tidak terurai menjadi ion-ion, jadi hanya larut sebagai molekul-molekul netral, maka larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik, sehingga disebut larutan non-elektrolit. Elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat adalah larutan yang zat terlarutnya terionisasi dengan sempurna, contohnya berupa asam kuat seperti asam klorida, basa kuat seperti natrium hidroksida, ataupun garam seperti larutan garam dapur. Sedangkan larutan elektrolit lemah, di mana molekulnya terionisasi hanya sebagian, contohnya berupa asam lemah seperti larutan cuka, dan basa lemah seperti larutan amonia. Untuk menguji daya hantar suatu larutan diperlukan alat uji yang berisi baterai, lampu, kabel elektroda, dan larutan uji. Kation akan bergerak ke arah elektroda yang terhubung ke kutub negatif atau katoda, sedangkan anion akan bergerak ke arah elektroda yang terhubung ke kutub positif atau anoda. Jika lampu menyala dan terdapat gelembung pada elektroda, maka larutan tersebut bersifat elektrolit kuat. Jika lampu menyala, redup, atau tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung, maka larutan bersifat elektrolit lemah. Karena pada elektrolit lemah larutannya hanya terionisasi sebagian, jadi hanya ada sedikit ion yang bergerak ke arah elektroda. Erionisasi sebagian, jadi hanya ada sedikit ion yang bergerak ke arah elektroda. Jika lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung, maka larutan bersifat non-elektrolit karena tidak ada ion-ion bebas yang bergerak ke elektroda, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Ada senyawa pembentuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Senyawa ion adalah senyawa yang terdiri atas ion positif dan ion negatif yang bergabung karena adanya serah terima elektron.
Jika padatan senyawa ion misalnya padatan NaCl dilarutkan dalam air, maka ikatan antara ion positif Na dan ion negatif Cl terputus. Dan ion-ion itu berinteraksi dengan molekul air. Contoh senyawa ion lainnya yaitu kalium bromida tembaga 2 klorida dan kalsium nitrat. Sedangkan non-elektrolit adalah senyawa kovalen, yaitu senyawa yang atom-atomnya bergabung dengan menggunakan elektron bersama untuk mencapai kestabilan. Ada dua senyawa kovalen, yaitu senyawa kovalen polar dan non-polar. Nah, dari semua kesimpulan yang telah dijelaskan, kita dapat melihat kesimpulan pada bagian ini. Nah, sekarang kita ke larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Larutan isotonik adalah larutan di mana jumlah zat terlarut dan larutan yang sama tersedia di dalam sel dan di luar sel. Oleh karena itu, dengan menggunakan angka-angka di atas sel yang ditempatkan dalam larutan air dengan 0,9 rada dalam keseimbangan. Larutan hipertonik adalah larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut daripada sel yang ditempatkan di dalamnya. Nah, setelah penjelasan tersebut, kita dapat melihat contoh-contoh dari larutan isotonik, larutan hipotonik, dan larutan hipertonik.